Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan sesi 2 kita, yaitu mengenai aritmatika. Kita sebelumnya udah belajar mengenai tambah kali bagi kurang, ya, operasi aritmatika yang dasar. Itu teman-teman bisa coba-coba, misalnya angkanya ditambah, dikali, terus dibagi. Nah, untuk selanjutnya, ada operasi aritmatika yang nggak kalah penting nih untuk menunjang si bahasa si ini. Yang pertama itu adalah modulus, yaitu persen. Mungkin teman-teman udah pernah dengar ya, modulus ini sering banget dipakai untuk pemrograman. Terus ada juga namanya increment dan lawannya decrement. Oke, kita coba dari yang modulus dulu. Modulus ini kalau misal di logika kita pakainya misalnya ada integer permen. Jadi ada permen nih, permennya ada 18. Oke. Terus saya mau bagi permen ini, setiap orang mendapatkan 5. Oke teman-teman. Jadi ada permen 18, satu orang saya mau bagi 5. Berarti kan 5, 5, 5, 15 tuh ya. Nah, kira-kira sisa permennya berapa nih kalau saya bagi 5? Satu orang 5. Kalau kita manusia kita bisa langsung tahu ya. Berarti kan 5 kali 3, 15. Terus dikurangin sama sisa permennya, yaitu 18. Berarti 3. Komputer nggak sepintar itu. Nah, dia menciptakan yaitu modulus. Jadi di sini misalnya saya kasih di sini integer sisa. Saya kasih rumus sisa sama dengan permen di modulus 5. Karena 5-nya dibagi ke orang A, 5 lagi dibagi ke orang B, 5 lagi dibagi ke orang C. Sisanya berapa? Di sini langsung kita print F aja. Sisa permen adalah sisa. Kalau kita jalanin, nah sisa permen adalah 3 ya. Karena nggak bisa dikasih 5 lagi nih, sisa permen 3. Nanti orang yang terakhirnya marah, ya kan? Karena cuma dapat 3, tapi teman-temannya dapat 5, kayak gitu. Nah, ini kegunaan dasar untuk modulus. Bisa banyak lagi kegunaannya, contohnya kalau misalnya kita soalnya kita balik, jadi kalau misalnya ada permen 18, kita mau bagi 5, kira-kira berapa banyak orang nih yang bisa dapat? Berarti kan 3 orang tadi ya. Nah, itu coba teman-teman bisa pikirin cara-caranya tuh. Ini sih kegunaan modulus untuk dasarnya. Dan juga ini yang gak kalah penting, increment decrement. Nah, ini selalu dipakai ketika kita ingin melakukan pengulangan. Pengulangan akan dijelaskan di sesi looping. Apa sih increment sama decrement? Jadi gampangnya ini untuk membantu kita untuk menambahkan dan mengurangi satu sih. Oke, mungkin teman-teman udah kebayang maksudnya gimana. Misalnya, saya punya angka sama dengan 10. Nanti setiap angka ini diakses atau dijalankan, saya mau nambahin dia 1. Kan susah dong kalau misalnya kita angka sama dengan 10 tambah 1. Bener nggak? Terus kita print. Terus nanti misalnya kita mau tambah lagi dia, angka terus sama dengan 10 tambah 1 lagi. Nah, susah ya. Harus diketik sepanjang ini. Nah, diciptakanlah yaitu increment. Cara pakainya gimana? Kita tinggal tulis saja angka plus plus. Dah, kalau angka plus plus dia jadi 11. Kita coba ya. Ini yang di atas kita komen dulu karena kita nggak pakai udah. Kita langsung print F. Angka persen D. Untuk melihat perbedaannya mungkin saya copy deh. Kayak gini. Jadi angka sebelum di plus plus sama angka setelah di plus plus ya. Ini angka sebelum plus plus, angka setelah plus plus. Kalau kita jalanin,
Kelihatan tuh ya. Angka sebelum plus plus 10, angka setelah plus plus 11. Jadi kelihatan perbedaannya. Kenapa sih plus plusnya harus di depan? Kenapa nggak di sebelumnya? Nah, itu pun ada perbedaannya. Ini increment itu plus plus, kalau decrement tinggal diganti min min ya. Saya kasih lihat dulu min min. Nah, ini angka sebelum min min 10, setelah di min min 9. Lanjut tadi, kenapa dia harus di depan? Nah, kita lihat nih perbedaannya. Ini angka min min plus plusnya bisa dibedain di satu line atau sama kayak kemarin. Kayak kemarin kan kita ada angka dikali pas angka 1 tambah angka 2 ya. Kita langsung di inline namanya. Inline logic. Jadi angkanya langsung dihitung di sini setelah print. Untuk mengetahui perbedaannya, kita bisa lihat di sini. Angkanya 10. Saya langsung buat di sini angka plus plus. Oke. Itu kita print angkanya. Nah, saya mau tanya nih ke teman-teman, kira-kira outputnya jadinya gimana? Coba teman-teman jawab ya. Untuk pertama, angka sebelum plus plus, kira-kira berapa jadinya? Terus setelah di sini, line berikutnya, angka setelah plus plus jadi berapa? Mungkin di sini 10, di sini 11, ya enggak? Kita jalanin. Benar ya? Angka sebelum plus plus 10, setelah itu pun 10. Ada yang aneh nggak kira-kira teman-teman? Padahal di sini udah saya angka plus plus, tapi kok masih 10? Harusnya 11 dong di sini. Nah, itulah yang disebut pre sama post. Kalau plus plusnya di belakang, dia namanya post increment atau decrement. Kalau plus plusnya di awal, dia jadinya pre increment. Saya buat ya. Kalau pre increment plus plus angka, kalau post increment angka plus plus. Apa bedanya? Kalau sekarang kayak gini, kira-kira outputnya gimana? Kalau tadi kan 10 di sini. Kalau kita jalanin sekarang, nah, angka sebelum plus plus ya dia langsung 11. Jadi di sini bacanya angka sebelum plus plus dia langsung cek ke sini. Oh, ternyata dia tambah dulu. Oke deh, berarti saya print angka yang sudah ditambah dulu, baru maju ke line berikutnya. Karena ini ditambah jadi 11, maka dia keluarin angka 11 di sini. Kalau tadi yang post, berarti ini, berarti dia jalannya angka sebelum plus plus, dia cek, oh nggak ada plus plusnya, ya udah saya print dulu aja angkanya. Makanya dia keluar 10. Setelah line ini selesai dieksekusi, maka si 10 ini baru di plus plus, baru ditambah. Makanya dia di line 16 dia jadi 11. Jadi 11-nya di bawah, bukan di atas. Seperti itu. Semoga teman-teman mengerti ya. Soalnya increment decrement ini akan kita pakai di sesi for nanti, di sesi loopingan. Oke, ini sama aja kayak decrement. Kalau kita minus-minus juga, dia masih 10. Tapi karena post, jadi setelah line ini dieksekusi, dia baru dikurangin jadi 9. Maka di bawah dia jadi 9. Seperti itu. Semoga sampai sini teman-teman mengerti. Kalau misalnya saya kecepatan, teman-teman bisa back lalu di pause. Oke, sampai bertemu di sesi berikutnya. Terima kasih.